Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat dan sejahtera bagi saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada bertugas dan berkarya. Sebelum saya lanjutkan untuk mendukung channel ini lebih maju dan berkembang, silakan subscribe, like, share, dan komen, atau dibagikan, jika channel ini dirasa bermanfaat dengan ibadah. Kali ini kita bahas mengenai takdir dan nasib. Apa hakikat takdir dan nasib? Apakah sama antara takdir dan nasib? Silakan disimak pembahasannya melalui ilmu filosofi, ilmu hikmah, ilmu kodrat pasti, ilmu jati diri, ilmu hakikat atau ilmu hak, dan pada hakikatnya atau secara esensinya ilmu sama, cuma namanya yang berbeda. Akan kita jabarkan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, agar mudah dipahami oleh siapa saja. Karena ciri atau karakter ilmu-ilmu tersebut di atas salah satunya adalah singkat, padat dan tepat, serta dapat diterima akal atau masuk akal. Karena yang masuk akal berarti benar, tidak masuk akal berarti tidak benar. Takdir menurut kosakata bahasa Indonesia adalah tak dirasa. Artinya, manusia sangat tidak menyadarinya yang menjadi ketetapan yang pasti dari Sang Maha Kuasa. Kebanyakan manusia memahami secara dangkal atau sebatas di permukaan saja. Sedangkan nasib adalah nas yang goib, artinya sama sesuatu ketentuan yang terjadi tidak kita ketahui hasilnya kapan kita terima dan terjadi. Seperti kebanyakan yang dialami manusia, seperti keburukan, kebaikan, keberkahan, keuntungan, pangkat derajat dan sebagainya itu dikatakan nasibnya. Lalu dari pengertian kosakata bahasa tadi antara takdir dan nasib bisa dikatakan hampir sama esensinya, yaitu dipertanggungjawabannya. Jadi takdir itu ketentuan yang sudah baku, sudah menjadi ketentuan atau sudah menjadi sunatullah atau yang disebut sebagai kodrat irodatnya. Seperti apa contoh takdir, sunatullah, kodrat irodat itu? 1. Yaitu kita sudah ditakdirkan sebagai makhluk Tuhan yang disebut sebagai manusia. 2. Kita sudah ditakdirkan sebagai makhluk ciptaan Allah, atau sebagai hamba. 3. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. 4. Kita ditakdirkan menjadi khalifah di muka bumi, dan menjadi rahmatan lil alamin. 5. Kita sudah ditakdirkan sesuai hukum sunatullahnya berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan, ada siang dan malam, dan seterusnya. Itulah beberapa takdir kita sebagai manusia, sesuatu yang tidak bisa dirubah ataupun diganti. Tinggal kita bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjalani. Bagaimana dengan nasib? Allah sudah memberikan petunjuk dalam Al-Quran yang berbunyi, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kalau bukan bangsa itu sendiri yang merubahnya. Arti bangsa di sini adalah umat manusia, baik secara kelompok maupun secara individu. Nasib adalah suatu keadaan yang kita terima. Sebagai contoh, ada yang menerima keadaan baik, bahagia, kaya, sejahtera dan hal keberuntungan, berkelimpahan lainnya, dan tentunya ada yang menerima keadaan buruk, musibah, miskin, sengsara, celaka, dan lain sebagainya. Artinya nasib ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Jika baik maka hasilnya diterima akan baik, dan jika buruk maka yang diterima pun akan buruk. Maka nasib ini terkait atau ditentukan oleh hukum sebab akibat, yaitu keadilan Tuhan yang sempurna. Meskipun kita memahami hal tersebut, sekali lagi kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mendapatkan keadilan Tuhan tersebut. Bisa cepat bisa lambat,
namun kita meyakini itu pasti akan terjadi dan kita alami. Jadi kesimpulannya, takdir adalah bagian dari kodrat irodatnya, yang tidak bisa ditukar ataupun diganti, tinggal manusia menyadari, menjalankan sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan berikan dan perintahkan. Sedangkan nasib bagian dari hukum sebab akibat keadilan Tuhan yang sempurna, tergantung dari apa yang manusia itu lakukan dan jalankan dalam mengarungi kehidupan. Kita sederhanakan lagi, bahwa takdir tidak bisa dirubah, sedang nasib bisa kita rubah. Itulah makna dari takdir dan nasib agar kita bisa membedakan, memahami, dan meyakini. Setelah memahami dan meyakini, sudah tentu manusia itu akan melaksanakan takdirnya apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Sedangkan dalam nasib menjadi bekal kita melaksanakan perintah Allah, yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Salam Rahayu. Salam Sufi Satria Perdamaian Abadi.